Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mampu menyebutkan struktur teks tanggapan. Yang kedua, mampu menyebutkan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang ketiga, mampu menyebutkan fungsi teks tanggapan. Kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu struktur teks tanggapan. Terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah konteks. Konteks merupakan bagian yang berisi pernyataan umum yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Yang kedua adalah deskripsi. Dalam bagian ini berisi informasi, data atau pernyataan yang mendukung atau melemahkan pendapat. Yang ketiga adalah penilaian. Bagian yang berisi penegasan ulang terhadap sesuatu yang telah diputuskan, biasanya berupa kritik atau pujian. Materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Kebahasaan teks tanggapan terbagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan bahasa deskriptif agar tanggapan terhadap sesuatu menjadi lebih spesifik. Yang kedua, terdapat kata-kata penilaian seperti pujian atau kritikan. Pujian berarti penghargaan yang tulus dan kritikan berfokus pada keunggulan, bukan kelemahan. Pujian dan kritik yang disampaikan harus disertai dengan fakta dan data yang mendukung serta bahasa yang santun. Kaidah yang ketiga adalah menggunakan pernyataan berupa kalimat saran atau rekomendasi di akhir teks. Fungsi teks tanggapan. Ada 4 fungsi dalam teks tanggapan. Yang pertama adalah mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Yang kedua adalah memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks. Yang keempat adalah memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis dan terarah. Di sini Ibu akan memberikan contoh dari teks tanggapan tentang fenomena alam dengan judul Gerhana Matahari dan Mitos Kebutaan. Pada paragraf yang pertama di sini ada berisi tentang berbicara mengenai gerhana matahari. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya, sebenarnya melihatnya secara langsung bisa menyebabkan buta, itu sebuah mitos atau fakta? Jadi paragraf pertama ini adalah merupakan struktur konteks. Untuk paragraf yang kedua atau paragraf selanjutnya adalah saya akan bacakan. Gerhana matahari adalah sebuah fenomena di mana posisi bumi, matahari, dan bulan sejajar dan berada pada satu garis lurus. Pada saat itu, bulan akan melintas di antara bumi dan matahari untuk beberapa waktu. Cahaya matahari ke bumi akan terhalang oleh bayangan. Dari paragraf yang kedua ini adalah struktur deskripsi, karena di dalam struktur ini ada penjelasan tentang gerhana matahari. Selanjutnya paragraf ketiga, saya akan bacakan isinya. Melihat dari faktor yang sudah diuraikan tersebut, pertanyaan melihat gerhana matahari bisa menyebabkan kebutaan adalah mitos modern. Faktanya, sinar matahari sangat berbahaya jika kita melihatnya secara langsung, baik ketika gerhana atau dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi teks ini atau paragraf ketiga ini termasuk jenis penilaian atau struktur penilaian, karena di dalam sini isinya adalah menilai dari sebuah teks. Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan singkat dari Ibu, sekarang saya akan berikan tugas mencari sebuah teks tanggapan. Jadi kalian mencarinya bisa lewat media cetak atau media internet. Kemudian kalian tentukan strukturnya seperti yang saya contohkan tadi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.